Tapi bukan berarti nggak ada hikmahnya ya. Bukan berarti nggak ada hikmah di balik setiap perintah dan larangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma yang jadi masalah itu kita ini punya banyak kekurangan, betul nggak sih? Kita punya banyak kekurangan. Yang penuh kekurangan pasti banyak masalah. Kita kurang memahami, kita kurang menangkap, kita kurang mencerna, kita kurang menganalisa, kurang belajar gitu. Kalau udah ada perintah dan perintah itu valid gitu, perintahnya itu valid, ayatnya ada, hadisnya ada, para ulama udah menjelaskan, maka kita kerjakan aja udah. Walaupun kita belum tahu hikmahnya apa ya ini ya. Dan insya Allah kita dengan mengerjakan amalan tersebut, walaupun kita nggak tahu hikmahnya, kita bakal dapat hikmahnya asal dikerjain gitu. Saya mau tanya dulu, kalau anak kita atau adik kita gitu, masuk TK, dia ngerti nggak fasilitas yang dia dapetin? Enggak. Yang diskusi dengan gurunya, yang diberikan penjelasan, nanti di sini dapat ini loh. Dapat fasilitas makan siang, dapat tablet nanti di sini, dapat susu, ada antar jemput dan lain-lain. Itu yang ngedealnya siapa? Orang tua. Anaknya ngerti nggak? Nggak ngerti. Nggak ngerti. Ketika itu anak nggak ngerti, itu ada fasilitas berupa tablet, makan siang, jemputan dan lain-lain. Itu tetap dikasih nggak ke tuh anak, walaupun dia sekolah di situ. Dikasih. Anak, walaupun yang ngerti ini apa, atau dikasih tablet gitu ya. Kalau dia nggak sekolah di situ, nggak ada. Nah itulah yang ngebedain seorang hamba dengan hamba yang lain gitu. Jangan iri atas apa yang dia dapat, tapi lihat gimana dia menghadapi perintah dan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Karena ada yang mau, ada yang nggak mau juga menjalankan perintah. Termasuk salah satunya adalah sabar ketika ada ujian dan lain-lain. Ada yang mau, ada yang nggak mau menjalankannya. Padahal pas kejadian dia ada di titik yang sama, dia ada di tempat yang sama, lingkungan yang sama pas hari haknya. Kok teman kita dapat, kita nggak dapat? Padahal gue duluan di sini loh. Gue duluan ada di halaqah ini. Padahal gue yang ngarep-ngarep. Kenapa gue nggak dapet dia yang baru dapat? Gitu. Ya, hasilnya beda. Kenapa? Yang satu mau ngejalanin, yang satu nggak mau ngejalanin. Gitu. Yang ngerasa gue kan sendiri harus nafsu, gue juga ngerasa tuh. Kok dia dapat, gue nggak dapat? Yakin ya, dalam setiap amal itu pasti ada hikmahnya. Jalanin aja. Lalu para ulama memberikan contoh yang sangat penting. Fa inna Allah azza wa jalla syara'a as-salawatil khamsa iqamatan lidzikrihi wasti'malan lil qalbi wal jawarihi wal lisani fil ubudiyah. Lalu ini para ulama masih contoh yang sangat penting banget. Kata para ulama, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla ketika memerintahkan sholat 5 waktu itu untuk kita agar senantiasa mengingat Allah, untuk mengingat Allah. Wasti'malan lil qalbi wal jawarihi wal lisani fil ubudiyah. Tujuannya adalah agar hati kita, fisik kita, lisan kita itu terlibat dalam ibadah, terlibat dalam penghambaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam sholat itu. Tujuannya supaya apa? Supaya tubuh kita, lisan kita, hati kita itu semuanya terikat dengan ibadah kepada Allah. Jadi penulis memberikan contoh itu dengan sholat 5 waktu. Kalau mau dikatakan beribadah itu tuh seperti sholat 5 waktu gitu ya. Hati, badan, lisan itu sinkron semuanya.
Hati harus ikhlas, penuh cinta kepada Allah, tunduk gitu. Ketika hati kita tunduk, di saat yang sama badan ini bergerak sesuai dengan apa yang Allah pengen, betul nggak? Semuanya apa yang Allah pengen. Kita bawa badan itu ke arah apa yang Allah perintahkan saja. Suruh ruku ya kita ruku urutannya. Udah gitu bangun, udah gitu sujud, ikutin urutannya. Gak ngacak-ngacak gitu. Jadi orang yang terpaut hatinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia akan bawa nih badan ke hal-hal yang memang Allah perintahkan saja. Dia nggak akan bawa badannya ke hal-hal yang buruk. Dia hanya lakukan apa yang Allah suruh gitu. Dan dia nggak akan lakukan apa yang terlarang. Cukup belum? Setelah hatinya terpaut, badannya terpaut, maka lisannya pun terpaut kepada Allah. Disuruh takbir ya takbir, disuruh baca Al-Fatihah ya baca gitu. Artinya orang ibadah itu hatinya terpaut sama Allah, badannya terpaut sama Allah, lisannya pun terpaut sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keluar dari lisannya adalah yang baik-baik aja, berisi pujian-pujian kepada Allah, pengagungan kepada Allah, doa-doa kepada Allah, bukan laknat, bukan keluhan. Meskipun dia dalam musibah terjadi, lalu dia sholat, gak ada satupun kalimat keluhan di situ. Semuanya isinya tentang mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi semua itu diberikan peran untuk beribadah. Semuanya terlibat dari hati, badan, dan lisan, yang mana itu adalah tujuan dari penciptaan seorang hamba. Dalam surah Az-Zariyat ayat 56 Allah berfirman apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk apa? Untuk beribadah. Jadi semuanya diberikan peran untuk beribadah. Semua terlibat dalam peribadatan. Lalu dilanjutkan lagi, famudi'atus sholatu ala akmali maratibil ubudiyah. Oleh sebab itu, sholat disyariatkan sebagai bentuk ibadah yang paling sempurna tingkatannya, yang tertinggi itu, rating tertinggi dalam bentuk peribadatan adalah sholat. Dalam bentuk penyembahan itu adalah sholat, karena semuanya aktif dalam sholat itu. Hati, badan, lisan, semuanya punya peran. Hati terus terpaut gitu sama Allah. Badan kita disuruh ruku, caranya luruskan punggung, cengkram lututnya, terus sujudnya gimana? Sujud di atas 7 tulang gitu. Lisan kita gimana? Ya takbir, baca Al-Fatihah, terus bacaan-bacaan sunnah lain-lain gitu. Itulah ibadah tertinggi di antara ibadah-ibadah lain, itu sholat. Makanya Allah berfirman dalam surah Thaha ayat 14, wa aqimis sholata lidzikri, maka dan dirikanlah sholat untuk mengingatku, kata Allah. Disuruh sholat kita untuk ingat kepada Allah. Jadi sholat itu teman-teman semua yang Allah muliakan, disyariatkan untuk mengingat Allah, agar kita ingat Allah. Bukan sekedar takbiratul ihram loh, bukan sekedar ruku, bukan sekedar sujud, bukan sekedar duduk iftirash yang tanpa makna gitu. Enggak. Tapi kembali kepada surat Thaha ayat 14 tadi. Wa aqimis sholata lidzikri. Dirikanlah salat untuk mengingatku. Artinya apa? Maksudnya itu kita sholat itu supaya hati kita tuh terpaut terus sama Allah. Itulah kenapa ada orang bilang, kenapa ya gua gak mau goda ya, gua susah banget istiqomah ya, dia lemah nih iman guanya gitu kan. Coba pertanyaannya, iman lemah itu banyak ingat Allah atau banyak lupa sama Allah? Banyak lupa. Maka supaya ingat, obatnya apa? Sholat. Sholat supaya kita ingat Allah.
heran teman-teman semua yang memuliakan, kalau orang benar-benar khusyuk banget dalam sholatnya ya, khusyuk banget dalam sholatnya, dampak atau hikmah dalam kehidupan apa? Orang itu benar-benar khusyuk banget, hatinya, badannya, lisannya terpaut sama Allah. Allah terangkan dalam surah Al-Ankabut ayat 45. Apa kata Allah? Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Itu kalau orang khusyuk kayak gitu. Jadi orang yang sholatnya benar-benar khusyuk, yang hatinya ikhlas banget, yang badannya itu nurut banget sama Allah, lisannya benar gitu, maka dia nggak akan berbuat keji dan munkar. Nggak ada, nggak akan membelain nafsu syahwatnya dan nggak akan membelain nafsu perutnya gitu, nggak akan zina dia, nggak akan masukin ke perutnya yang haram-haram, nggak akan korupsi, nggak akan ngeriswah dia. Dengan sholatnya dia akan terjaga. Kalimat berikutnya dalam ayatnya apa? Al-Ankabut 45. Setelah ini surat tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Terus wa dzikrullahi akbar. Itu adalah zikir yang terbesar, yang paling hebat. Ya, yang paling hebat itu sholat lagi. Dan ingat, ini catat baik-baik, ini perkataan dari Ibnu Abbas. Kata beliau, man lam tanhahu sholatuhu 'anil fahsya'i wal munkar lam yazdad minallahi illa bu'dan. Bagi siapapun yang sholatnya tidak mencegah dia dari perbuatan keji dan munkar, maka Allah tidak akan menambahkan padanya, melainkan Allah akan bikin dia semakin jauh dari Allah. Wah, Masya Allah. Kalau kita sholat, ternyata sholatnya nggak bikin kita menghindar atau tercegah dari perbuatan keji dan munkar, sholat bahasanya STMJ, sholat terus maksiat jalan gitu. Kalau sholatnya kita nggak bikin kita jauh dari maksiat, maka tidak ada yang Allah tambah pada kita kecuali rasa jauh yang mau ditambah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melainkan Allah akan bikin dia semakin jauh. Jadi yang ditambahnya bukan dekatnya yang ditambah, tapi apa? Jauhnya. Kalau kita sholat tapi maksiat itu masih jalan. Kenapa sih kita nggak terhindar dari maksiat? Kenapa ya gua sholat tapi katanya inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar? Kok masih ada orang yang maksiat? Baiklah. Kalau sholatnya kita nggak bikin kita jadi jauh sama fahsya dan munkar, maka sholatnya kita justru itulah yang akan bikin kita makin jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngeri. Makanya Allah kasih itu istidraj. Setiap sholat makin jauh sama Allah, setiap sholat makin jauh sama Allah, sholat lagi jauh lagi sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengerikan. Kok bisa? Karena sholatnya hanya gerakan doang. Sholatnya hanya gerakan, bukan waqimi sholata lidzikri. Dia bukan mendirikan sholat untuk ingat Allah, bukan. Makanya Allah bilang fawailul lil musallin. Celakalah orang yang sholat gitu ya. Udah sholat celaka. Kenapa? Alladzina hum an sholatihim sahun. Celakalah orang sholat, kenapa? Yang dia lalai sama sholatnya. Sholat sama sholatnya lalai.
Tadi sholat gimana? Hatinya terbuat sama Allah. Dia sholat hatinya di tempat bisnisnya. Dia sholat hatinya pengen dapat pujian. Dia sholat karena di pasangannya hatinya. Hatinya nggak ada cinta sama Allah. Atau bahkan sebenarnya hatinya kesel kalau harus sholat detik itu. Dia nggak terima. Cuma karena dia pemimpin aja. Cuma karena dia nggak enak orang taunya udah hijau nih. Sholat tapi ketemu aja, udah sholat, udah azan lagi. Hatinya nggak ada terkait sama Allah. Badannya gerakannya buru-buru, sholat biasa lihat sini. Sholatnya kayak tari saman. Lisannya ya Al-Fatihahnya acak-acakan, makhraj nggak tahu. Fawailul lil musallin, kata Allah. Celaka orang sholat. Perlu kita ingat teman-teman semua yang Allah muliakan, bahwa sholat yang mencegah perbuatan keji dan mungkar adalah sholat yang dimana kita benar-benar ingat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika kita ingat sama Allah, kita kan nggak akan berani macam-macam. Ada beberapa orang dia ngadu nasib di luar kota atau di luar negeri, lalu dia diajak maksiat oleh kawannya, maksiat minum khamr atau lain. Lalu jarak antara dia dengan maksiatnya tinggal sejengkal lagi nih, tinggal nungguin waktu yang dijanjikan aja. Terus tiba-tiba Allah bisa kuatin hatinya, detik itu dia batalin itu acara. Nggak. Itu yang dibilang sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Tapi kalau ada perbuatan maksiat, kita gaspui, pertanyaannya, kenapa sholatnya yang ngebentengin? Terus pertanyaan berikutnya, yang kalian ingat waktu sholat itu gimana? Allah. Makanya kalau kita benar-benar hidup dengan zikrullah, kita akan terjaga. Kita akan terjaga dari kekejian dan kemungkaran gitu. Oleh karena itu, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Artinya sholat itu dapat mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Lanjutan ayatnya apa? Wala dzikrullahi akbar. Dan mengingat Allah dalam hal ini sholat adalah mengingat Allah yang dengan cara yang terbesar, yang terbaik, yang rating paling atas gitu. Kenapa? Karena pada saat sholat kita ingat Allah dengan hati kita ingat Allah dengan cara badan kita, tahu itu Allah yang perintahin, dan kita ingat Allah dengan lisan-lisan yang keluar, bacaan-bacaan kita tadabburi semuanya. Nangis orang baca Al-Fatihah juga sebenarnya. Dan apa maksud keterangan para ulama? Para ulama menjelaskan kalau kita ingat Allah, maka Allah akan ingat kita. Dan ketika Allah ingat kita dengan kita yang hina ini, kita yang banyak dosa ini, kita yang butuh ampunan, kita yang semakin umur bertambah, kita semakin lemah, semakin lagi kita kurang dalam daya ingat. Yang semakin berumur makin berubah, artinya kita semakin tua dan semakin tahu kita bakal mati dekat-dekat itu. Kita tuh pada saat itu kita butuh Allah lagi buat ingat kita. Dan para ulama menjelaskan bahwa cara mengingat hamba kepada Robnya itu beda dengan cara Robnya mengingat hamba. Itu yang kita pahami. Karena pada saat kita mengingat Allah, itu kita sebagai hamba yang sedang mengingat Robnya, dan itu sebuah kehausan. Tapi ingat, itu si hamba yang kurang, dan Allah yang maha sempurna itu. Kita mengingat Allah dengan keterbatasan kita. Kita yang kecil mengingat yang maha besar.
Kita yang terjangkau mengingat yang tidak akan pernah terjangkau ilmunya oleh kita. Kita yang ilmunya terbatas mengingat Allah yang maha berilmu. Itu pasti akan beda, dan beda banget rasanya, jauh itu perbedaannya. Rakyat ingat raja itu biasa, ya enggak? Rakyat ingat raja ya oke lah. Tapi apa rasanya raja ingat rakyatnya, dan itu adalah kita lagi. Wah itu raja dunia, Pak. Dan apa rasanya raja alam semesta ini ingat Anda gitu loh. Apa rasanya? Nama Anda disebutkan di hadapan para malaikat. Apakah cintanya Anda kepada Allah itu sama dengan cintanya Allah kepada Anda? Beda. Beda. Ketika Anda mengingat Allah dengan cara Anda, maka Allah akan mengingat Anda dengan caranya Allah gitu loh. Itu yang membedakannya. Nggak akan sama. Cintanya tuh dahsyat banget Allah tuh. Jangan dipikir sama loh. Kita ingat Allah dengan cara Allah ingat kita, caranya tuh beda, treatmentnya tuh beda. Cintanya dahsyat. Makanya orang yang bersabar itu mendapatkan kebahagiaan yang kadang teman sejawatnya aja iri. Kok bisa sih dia dapetin itu? Kok bisa sih? Kenapa? Karena cara cintanya Allah kepada kita itu beda. Kayak raja dunia coba. Cinta sama rakyat satu karena pernah apa atau selalu ingat dan lain-lain. Itu sudah aja perhatiannya beda. Kasih pengawalnya pasti gitu. Itu baru raja dunia. Ini raja alam semesta nyuruh malaikat ini jagain dia. Makanya kan ketika Allah ridho kepada hambanya, nah ada Jibril, Allah bakal manggil Jibril. Sesungguhnya aku cinta kepada si fulan, aku ridho kepada fulan, maka engkau harus ridho sama dia. Jibril gimana? Jibril samina wa ata'na. Lalu Jibril turun ke langit dunia menyeru para penduduk langit bilang bahwa sesungguhnya Allah cinta sama si fulan, kalian pun harus cinta sama si fulan. Penduduk langit gimana? Para malaikat samina wa ata'na, karena Jibril pemimpinnya. Terus kira-kira kalau langit ridho sama fulan, bumi gimana? Treatmentnya ya Allah. Cara Allah cinta itu menakjubkan. Sampai-sampai kita akan dibikin dulu sengsara, memang sengsara, susah banget. Sampai-sampai kita akan dibikin lupa kalau dulu pernah sengsara, saking nikmatnya di treatment sama Allah. Padahal kita gembira, sholat, gitu ya. Itu cara kita yang sangat terbatas kemampuan kita. Padahal nggak seberapa. Tapi treatmentnya Allah ke kita itu beda. Oleh karena itu banyak-banyaklah ingat Allah, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah 152. Apa kata Allah? Fadhkuruni adzkurkum. Ingatlah kamu kepadaku, maka aku akan ingat kepadamu, kata Allah. Jadi ingat caranya kita ingat sama Allah itu beda dengan caranya Allah ingat sama kita. Washkuruli wala takfurun. Bersyukurlah padaku dan jangan kamu ingkari nikmat-nikmatku gitu. Ingat Allah, maka Allah akan ingat dengan caranya. Bersyukurlah kepada Allah, maka Allah akan balas dengan caranya. Dan jangan kufur kepada Allah, karena Allah pun akan menyiksa kita dengan caranya yang tidak pernah terpikirkan oleh kita gitu. Kenapa? Karena wala yuhitu nabihi ilma. Ilmu kita tuh gak akan bisa ngejangkau ilmu Allah. Ya, itulah salah satu hikmah di antaranya hikmah tentang sholat. Untuk ingat Allah supaya apa?
Allah ingat kita memberes semua urusan. Ada masalah ada, tapi diberesin sama Allah juga. Gak akan pernah terhindar dari masalah. Masalah itu ada. Makanya kata Allah, setiap musibah atau apapun, kalau minta tolong sama Allah, gimana caranya supaya pertolongan Allah turun? Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Itu maksudnya. Itu maksudnya. Sholat. Jangan pas lagi ada masalah, kalau sholat itu terlalu deh, gue lagi ada masalah ini, soknya duluan deh. Wah gitu. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Ada masalah itu, kalau mau dapat pertolongan Allah, kuncinya sabar dan sholat. Pernah gak ngerasa kita gak ditolong-tolong sama Allah gitu ya? Kenapa sih asal isak banget, kok gak ditolong-tolong sama Allah? Pertanyaan, merasain hal tadi gak? Sabar dan sholat. Enggak, wajar gak ditolong sama Allah. Wajar. Apalagi sampai ninggalin ya. Itu salah satu hikmah dari sholat. Sebagian kecil nanti insya Allah Safir Daus lebih dahsyat lagi di sekitar beliau itu suka namanya luar biasa. Tapi sholat itu tujuannya hikmah satu diantaranya kan untuk kita biar ingat sama Allah. Gimana caranya? Hati ingat sama Allah, badan kita ingat sama Allah, lisan kita ingat sama Allah. Jadi orang-orang yang benar-benar ingat Allah itu badannya tuh gak membawa dirinya ke maksiatan. Waktunya produktif, dia produktif. Lisannya itu gak pernah ada caci maki, gak pernah ada laknat, semuanya doa, doa, doa. Ada yang ngezolimin dia doain semoga Allah berikan dia hidayah, ya Allah berikan dia ampuni dosa-dosanya ya Allah. Apa yang Nabi lakukan ketika dulu zaman Mekah? Beliau dihajar habis-habisan. Beliau berdoa kepada Allah, ya Allah kuatkanlah Islam ini dengan dua Umar. Di antara dua Umar, kalau Umar bin Khattab, Umar bin Hisham. Minta sama Allah, dikabulin sama Allah. Umar bin Khattab masuk Islam. Kata Ibnu Mas'ud, semenjak Umar masuk Islam, kita jadi kuat. Gitu. Doa, jadi bukan laknat. Pujian kepada Allah, bukan keluhan. Aduh Allah gimana sih ini? Salah kali takdirnya. Oh kenapa sih hujan tuh gak berhenti-berhenti gitu. Kenapa sih hidupku tuh gini-gini amat. Nah itu tuh. Karena orang dapat musibah sepahit apapun, ketika dia sholat, yang dia ucapkan apa? Alhamdulillah. Tetap muji Allah, tetap dia nyerah sama Allah, tetap menerima keadaan. Makanya sholatnya itu mencegah dia dari perbuatan keji dan munkar. Tapi kalau dia tetap maksiat, sholat dia maksiat dia, sholat dia korupsi dia. Artinya itu yang tadi kata Ibnu Abbas bilang, kalau sholatnya tidak mencegah dari perbuatan keji dan munkar, maka tidak ada yang ditambahkan oleh Allah kepadanya kecuali jarak yang jauh. Semakin sholat semakin jauh, semakin sholat semakin jauh dari Allah. Makanya orang yang korupsi itu kayak gitu. Ya, semoga Allah berikan kita taufik. Amin. Berkas nanti sama ingat Allah Subhanahu Wa Taala dan semoga kita termasuk dalam golongan orang-orang yang ingat Allah.